Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kali ini kita dalam kajian musalsal yang kelima membahas daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat qadim. Yang mana sifat qadim yang dimaksud adalah zat yang tidak memiliki batas awalnya. Zat yang tidak memiliki batas awal. Kapan adanya Allah, kapan awalnya adanya Tuhan? Maka kita jawab tidak ada awalnya. Itu disebut dengan qadim. Bukan berarti qadim itu dahulu 1 juta tahun yang lalu misalnya, atau 100 juta tahun yang lalu, yang penting ada awalnya. Tidak seperti itu. Qadim maksudnya la awwala lahu. Kalau Allah bahasakan di dalam Al-Quran wal awwal, dia adalah zat al-awwal, yang pertama. Al-awwal yang dimaksud di sini sama seperti yang qadim. Sebagian kelompok misalnya menolak, bagaimana Anda memberi nama sifat kepada Allah dengan sifat qadim? Adalah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan bahasa al-awwal. Anda bahasakan dengan al-qadim. Sedangkan sifat-sifatnya Allah itu tauqifiyah. Dalam arti kita tidak boleh sembarangan mensifatkan Allah kecuali yang Allah mensifatkan kepada dirinya atau melalui ahadits. Maka kita jawab, kita mengatakan qadim yang dimaksud adalah bimakna al-awwal, la musyahata fil istilah. Kemudian juga ada sebetulnya riwayat hadis seperti doa ketika mau masuk masjid, sebagaimana doanya a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Di situ ada kata-kata wa sultanihil qadim. Berarti yang mengatakan Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifatkan dengan qadim, istiqra'nya naqis, tidak sempurna. Lalu kita tegaskan kembali, berarti sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah qadim, yaitu zat yang tidak ada awalnya. Loh, emangnya kenapa kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu dikatakan ada awalnya atau disebut hadits, walaupun 1 juta tahun yang lalu, 100 juta atau bahkan lebih dari itulah, yang penting ada awalnya. Kenapa emangnya kalau dikatakan Allah itu pernah tidak ada kemudian menjadi ada? Nah, di situ akan memberi dampak. Loh, lalu siapa yang mengadakan Tuhan? Yang dulunya tidak ada kan menjadi ada. Ada istilah kaidah tarjihu syai' ala ghairihi bidun murajjah mustahil. Ini langsung saya kasih contoh aja, kaidah tarjihu syai' ala ghairihi bidun murajjah mustahil. Saya kasih gambaran, ada 2 timbangan. Sisi kanan ada bebannya, sehingga dia turun karena ada bebannya. Yang sebelah kiri dia naik. Ini anggap yang sebelah kanan ini dia adam, tidak adanya. Dahulu tidak ada. Kemudian menjadi ada. Berarti sisi yang sebelah kiri dia turun. Nah, ketika sebelah kiri dia turun, maka akal kita pasti akan mengatakan, loh, sebelah kiri dia turun pasti karena ada beban lain yang naruh ada di situ. Atau yang di sebelah kanan dia pindah batunya misalnya, atau sesuatu yang ada di atasnya timbangan yang sebelah kanan, pasti pindah ke sebelah kiri. Tak mungkin batunya tetap ada di sebelah kanan, ya turun, kemudian esok harinya yang sebelah kiri dia turun dengan sendirinya. Pasti ada murojehnya, pasti ada pelaku yang menaruh batu ada di sisinya, atau mungkin apapun lah, yang pasti ada murojeh. Itu akal kita pasti akan berkata seperti itu. Nah, Tuhan itu kalau ada misalnya dengan sendirinya, akal kita tidak akan bisa menerima. Ya, berarti mau tidak mau kita mengatakan ada yang mengadakan Tuhan. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan Tuhan, mengadakan Tuhan, wujudnya Tuhan, berarti Tuhan yang kita tuhankan dia bukan Tuhan, karena butuh kepada sosok lain atau zat lain untuk adanya.
Nah, dan akhirnya juga menyebabkan tasalsul, berkesinambungan. Nah, berkesinambungan. Oh, si A butuh kepada si B untuk adanya. Si B butuh kepada si C untuk adanya. Si C butuh kepada, terus berkesinambungan sampai akhirnya tidak ada ujungnya. Itu terjadi tasalsul. Dalam kaidah ada at-tasalsul yastalzimul faragh. Saya tidak mau terlalu panjang dalam masalah tasalsul karena takut sulit untuk difahami. Cuman saya kasih gambaran aja. Ketika misalnya ada tangga dua, tangga yang kedua, 3, 4, 5, 6. Untuk ke atasnya itu bisa saja ditinggikan sampai tidak ada ujungnya, bisa saja dibangun lagi di atasnya, Tapi kita sepakat, yang namanya tangga itu harus ada penopang yang di bawah, nomor satunya. Tidak mungkin nomor 2 ini ada, ya kecuali harus ada satu penopang yang ada di bawah sendiri. Nah, dia terletak dari bawah. Begitu juga adanya semua ini menunjukkan berarti ada sosok pertama yang mengatur semua ini. Nah, sederhananya seperti itu. Oleh karena itu kita harus mengatakan Allah itu bersifat qadim. Kalau kita tidak mensifatkan Allah dengan sifat qadim, maka akan banyak dampak yang menafikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan atau butuh kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.